aku mau jelasin nih tema dari nomor 6, Duta Penegakan HAM. Bentar. Kita kan belum kenalan. Yuk, kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Rana Safa Nadira. Aku lahir di Rumah Sakit Lim Jati Bandung pada tanggal 13 Juni 2003. Walaupun waktu itu aku sempat ditolak sama UIN, tapi alhamdulillah aku berhasil diterima di UIN Sunan Gunung Jati lewat jalur UMPTKIN. Alhamdulillah sekarang aku berada di kelas 1F dan alhamdulillah juga aku bisa cepat beradaptasi di sini. Oh iya, video ini dibuat untuk UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, segitu aja ya perkenalan dari diri aku. Sekarang kita lanjutin lagi yuk tentang materi yang akan aku bahas. Let's go! Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Persoalan tentang hak asasi manusia di Indonesia terus menjadi topik yang hangat dalam berbagai kesempatan. Pasalnya, beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia kerap mengambang atau berujung vonis ringan bagi pelanggarnya. Perjuangan untuk menegakkan HAM di Indonesia telah dilakukan sejak sidang BPUPKI hingga sekarang. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, membuat komisi nasional, membuat pengadilan HAM, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagainya. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran HAM pada tahun 1965 hingga 1998. Kasus-kasus tersebut antara lain penembakan misterius Petrus, penculikan aktivis, sampai kerusuhan Mei 1998. Namun, pada prakteknya, setelah hukum tentang HAM dibuat, pelanggaran HAM masih terjadi hingga saat ini. Kasus pelanggaran HAM terbesar setelah adanya hukum yang berlaku adalah Munir. Munir adalah aktivis HAM Indonesia keturunan Arab yang meninggal di pesawat dalam penerbangan menuju Amsterdam. Kabar meninggalnya Munir menggemparkan seluruh Indonesia. Lalu, apakah HAM sudah ditegakkan seiring berkembangnya zaman? Tahun 2021 ini masih banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa ini makin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran HAM terjadi. Nyatanya, di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas. Pemerintah harus dengan sikap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antara manusia yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya lagi kasus pelanggaran HAM. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.